STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cocok. Pas ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari pembahasan kita dari kitab Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah, sikap Al-Imam Syafi'i mengenai perselisihan yang terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perselisihan pada perang Jamal ataukah perselisihan pada perang Siffin? Bahkan disebutkan saking besarnya perang Siffin, meninggal kurang lebih 70.000 dari kubu Ali dan juga dari kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga kita orang-orang yang datang belakangan jangan salah memahami, ya akhirnya menjadi jalan untuk mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan alasan ya bolehnya memerangi pemimpin muslimin yang sah. Iya. Pada malam ini kita coba akan mengenal lebih dekat atau membaca sejarah dari perang Siffin itu sendiri. Apa sebabnya dan apa yang memicu peperangan ini sehingga meninggal 70.000 kurang lebih dari kalangan dari pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Perang Siffin itu sendiri terjadi pada tahun 37 Hijriah di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya, dan di awal kekhalifahannya. Apa yang mereka tuntut? Disebutkan di sini, kana Muawiyah qad imtana 'anil mubayyi'ah Ali hatta yatimul qisas li Uthman. Falamma intaha 'ala Aliyun min ahli al-Jamal qala la budda an yubayyi'a Muawiyah al-an. Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau enggan untuk membaiat Ali. Ya, jadi waktu itu beliau menjadi gubernur di negeri Syam dan beliau sudah menjabat sebagai gubernur di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, sudah cukup lama Muawiyah menjadi gubernur. Nah, ketika Utsman terbunuh, Ali menjadi khalifah. Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak mau berbaiat kepada Ali. Tidak mau mengambil sumpah menjadikan Ali sebagai pemimpin. Kenapa? Apakah Muawiyah cemburu Ali menjadi khalifah, dia tidak menjadi khalifah? Apakah perkara dunia yang menyebabkan Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib? Ini hal yang perlu dan penting untuk kita ketahui. Iya.
karena di sana banyak isya'ah, banyak berita hoak yang tersebar. Muawiyah melakukan berperang melawan Ali bin Abi Thalib untuk merebut kekhalifahan dari Ali. Ini adalah dusta. Ini sesuatu yang tidak benar. Iya. Dan kita insya Allah akan luruskan di malam ini. Kenapa Muawiyah tidak berbeat kepada Ali? Yang menghalangi Muawiyah untuk berbeat kepada Ali, ya dia menunggu sampai Ali radhiyallahu taala anhu mengqisas orang yang membunuh Utsman. Iya, kita ketahui Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nyawa merupakan perkara yang darurat dalam agama kita. Ya, ada beberapa hal yang dikenal dengan perkara darurat. Pertama nyawa, pertama agama. Maka dalam syariat mendatangkan hukum yang sangat tegas. Siapa yang mereka mengganti agamanya, maka dia dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang seseorang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, maka orang tersebut dibunuh. Yang kedua, nyawa. Di dalam Islam, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Oleh karena itu, ada beberapa hak yang harus ditunaikan oleh si pembunuh. Yang pertama, hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia selesaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita membunuh nyawa seorang muslim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang seseorang membunuh nyawa seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Iya, oleh karena itu para ulama di sana membagi pembunuhan dibagi menjadi 3. Ada yang namanya qatl amad, ada yang namanya qatl syabah bil amad, ada yang namanya qatl khata. Iya, pembunuh dengan sengaja, pembunuhan berencana. Iya, ini ayat yang kita sebutkan tadi. Barang siapa yang seseorang membunuh nyawa seseorang dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan dosa besar. Yang kedua disebut dengan qatl syabah bil amad. Dia membunuh tetapi menyerupai sengaja. Misalnya ada seseorang ingin memukul orang lain dengan batu kerikil, batu kecil dia lempar. Nah, secara kebiasaan batu kecil ini bisa mematikan orang atau tidak? Tidak mematikan. Ketika dilempar mati dia. Pas dilempar mati. Ini namanya qatl syabah bil amad, menyerupai sengaja. Yang ketiga, qatl khata. Seseorang membunuh tanpa sengaja. Ya, misalnya seorang ibu tidur di malam hari, kemudian tanpa dia sengaja dia jepit anak bayinya mati. Nah, setiap pembunuhan ini memiliki konsekuensi tersendiri. Iya. Nah, semua jenis pembunuhan kembali kepada 3 hal ini. Ketika seorang berkendaraan, dia mengikuti peraturan lalu lintas, kemudian nabrak orang. Ini menyerupai apa? Ini pembunuhan khata. Tapi ketika seseorang dia mengendarai kendaraan di atas batas maksimum yang telah diatur oleh polisi lalu lintas, 80 km per jam, dia bawa 140 km per jam, kemudian dia tabrak orang, mati. Sebagian para ulama mengatakan ini pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja. Nah, kalau seandainya dia mati bunuh diri. Antum kepikir nggak ingin mati bunuh diri? Nggak kepikir ya? Tetapi para ulama fikih membahas orang yang membawa kendaraan di atas batas maksimum yang telah ditentukan. Ini jalannya berliku-liku, hanya bisa 60 km per jam, dia bawa 130 km per jam.
masuk ke jurang, dia bawa 6 orang dalam mobil. 6 dia telah membunuh 6 orang tersebut dan dia telah bunuh dirinya sendiri. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, bawa mobil pun itu butuh ilmu. Jadi nggak bisa sembarangan kita. Bawa mobil butuh ilmu. Kita pikir ini nggak ada masalah, ini masalah besar ini. Iya, makanya dalam beberapa negara maju itu mereka sangat ketat dalam masalah ini. Iya, bawa mobil hanya kecepatan melebihi 10 saja, 60 km dia bawa 70 km langsung kena foto. Langsung dapat SMS, Anda melanggar. Di menit itu juga langsung masuk. Ya karena apa? Untuk menjaga darah manusia, untuk menjaga nyawa manusia. Tetapi di tempat kita ya beginilah kondisi keadaan kita. Ya, si bapak ketika naik motor dia pakai helm. Si ibu dipakein helm, anaknya yang masih kecil 3 tahun nggak dipakein helm coba. Ini kan mohon maaf ya. Ini bapak-bapak dan ibu seperti ini perlu untuk diberikan adab yang baik. Bapak ibu umurnya sudah 50 tahun, 40 tahun, memang sudah dekat dengan kematian. Ini anak kecil 3 tahun, 4 tahun nggak dipakein helm, kalau seandainya dia jatuh, geger otaknya, cacat, hidupnya lebih panjang. Kita berbicara dengan kebiasaan ya. Jadi ketika si bapak memakai helm untuk menjaga kepala anaknya, si anak itu lebih wajib lagi dipakein helm untuk menjaga jangan sampai dia terjadi sesuatu. Ini semua Masya Allah, si ibu bawa anak 2 di depan, 3 di belakang, semua yang ada pakai helm. Haram ini hukumnya, nggak dibolehkan. Iya, kita takut terkena dalam firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah engkau mencampakkan dirimu dalam kehancuran. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika terjadi kecelakaan motor, ya jatuh si anak tadi, ketika dia mengenai kepala, memudaratkan dirinya atau tidak? Memudaratkan dirinya. Nah, ketika dia mensengajakan atau menyerupai sengaja memudaratkan dirinya, kita takutkan dia terkena dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, hati-hati. Kita dari sini saya ulangi kembali, dalam segala keadaan kita butuh ilmu. Naik kendaraan juga butuh ilmu, jangan tuh pikir cuman sekedar sudah dapat SIM selesai. Inilah kehebatannya agama Islam. Inilah kesempurnaan agama yang sering kita bicarakan. Islam agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana salat. Masuk juga dari kesempurnaan Islam bagaimana cara kita berkendaraan. Iya, makanya kalau di Arab Saudi itu, kalau mobil itu yang naiknya 5 orang, naik 6 orang langsung ditilang. Kalau kita kan ya mobilnya 4 orang berdesak-desak di situ. 7 orang naik di dalamnya. Di sana nggak bisa. Karena nyawa manusia jauh lebih berharga. Inilah bentuk penjagaan kepada nyawa. Bentuk penjagaan kepada kehormatan manusia. Darah manusia tidak bisa main-main. Ya, nah di tempat kita, hai bagaimana pakai helm malam? Hanali polisi malam roh. Subhanallah. Iya, kita pakai helm itu bukan polisi. Pakai helm itu untuk menjaga nyawa kita. Rasulullah ketika perang beliau memakai topi dari besi supaya untuk menjaga kepala. Ini mau perang, mau jihad yang diharapkan untuk mati, tapi tetap juga menjaga menjaga kepalanya. Bisa difahami? Nah ini hal yang perlu untuk kita perbaiki. Kita orang yang sudah belajar agama, sudah mengerti sunnah, tentunya kita yang lebih utama dalam menjalankan sunnah tersebut. Ini bagian dari agama. Memang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah pakailah helm, nggak ada. Iya, siapa yang nggak pakai helm dia dosa, nggak ada. Cuman Islam diikat dengan kaidah dalam agamanya. Islam adalah agama yang dimana dilindungi nyawa manusia. Nah, apa saja yang bisa memudaratkan nyawa manusia, maka Islam mengharamkan perkara tersebut. Dan apa saja yang bisa memberikan perlindungan untuk nyawa manusia, maka itu menjadi wajib. La yutimu wajib illa bi fa wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Tidak ada yang bisa menjaga nyawa kita
kecuali dengan kita memakai perlindungan kepala dengan helm dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka ketika itu menjadi sebab di antara sebab menjaga nyawa kita, maka itu menjadi wajib. Ini kaidah dalam agama. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian qatl khata perlu diketahui karena masyarakat Indonesia biasanya suka latah, protes yang bukan pada tempatnya. Arab Saudi suka membunuh orang sembarangan. Siapa yang sembarangan? Iya, ketika kita ingin negara kita dihormati, begitu juga kita harus menghormati hukum di negara orang lain. Iya, kalau seandainya Raja Salman meminta menghentikan pembunuhan, qisas, Raja Salman nggak punya hak. Walaupun negaranya negara dia, walaupun rajanya raja dia nggak punya hak. Karena ketika seseorang itu terbunuh, maka pertama yang harus dia jalankan adalah hak dia dengan Allah. Dia harus meminta ampun. Yang kedua, ketika dia sudah bertobat dan beristighfar kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan dia dengan yang dia bunuh nanti kelak di yaumul qiyamah. Yang ketiga, walil maktul, keluarga yang dibunuh. Apa yang keluarga yang dituntut? Kalau seandainya keluarga menuntut dia dibunuh juga, wajib dibunuh. Nggak ada intervensi siapapun di sini. Wala Raja Salman, wala pangerannya. Nggak ada intervensi dalam masalah ini. Apa yang dituntut oleh wali yang dibunuh, itu yang ditetapkan, itu yang diterapkan. Nggak ada intervensi siapapun di sini. Lah kita mau intervensi Arab Saudi supaya tidak dibunuh, Raja Salmannya saja nggak mampu. Demikian hukum Islam. Ya, inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nyawa dibalas dengan nyawa. Faham ya? Kecuali dari keluarga meminta, ya sudah, dia tidak usah dibunuh, kami meminta dia, dibayar dia. Atau dia mengatakan, ya sudah, kami maafkan dia. Kami maafkan, ya sudah, dilepas dia, bebas. Ini aturan dalam agama kita. Jelas ya? Taib. Kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyelesaikan perang Jamal, kalau perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Thalhah dan Zubair bin Awam. Jelas? Dan ini insya Allah akan kita baca juga untuk meluruskan sejarah. Untuk meluruskan sejarah. Sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, peperangan yang terjadi di antara Ali dengan Muawiyah atau Ali dengan Aisyah, ya, digunakan oleh orang-orang Syiah untuk mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih mereka adalah orang-orang yang benci dengan Ahlul Bait. Mereka orang-orang yang memerangi Ahlul Bait. Iya, nah ini harus kita luruskan. Apakah Aisyah benar-benar benci kepada Ali atau Muawiyah benci dengan Ali? Kita akan lihat apa sebab kejadiannya. Iya, ketika Ali bin Abi Thalib berhasil atau selesai menyelesaikan perang Jamal, kata Ali bin Abi Thalib, labudda yubay'a Muawiyatu al-an. Muawiyah wajib untuk dia membaiat saya sekarang. Dan beliau sebagai seorang khalifah. Iya, ini bukan namanya haus kekuasaan, bukan. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada dua pemimpin yang memimpin dalam satu daerah kekuasaan, maka satunya dibunuh, satunya diperangi, supaya tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah muslimin. Iya. Jangankan urusan besar, dalam urusan safar ini kita berpergian dari Banda Aceh ke Medan naik mobil. Kalau seandainya tidak ada seorang pimpinan yang diangkat sebagai pemimpin safar, itu pasti sepanjang perjalanan kita ribut terus. Yang satu mengatakan tanyo apa jo buluho di sare. Oh be sare tikli apa jo bu. Berselisih. Kalau ada 6 orang dalam mobil, mungkin 6-nya beda-beda semuanya. Satu di Sare, satu di Sigli, oh beda baju bu, beda baju bu, merdu deh. Sering nggak kejadian seperti ini? Sering. Kacau, ribut. Yang tadinya di mobil 6 orang, tinggal 2 orang, yang lainnya turun naik bis. Bisa saja terjadi, sering terjadi. Makanya syariat Islam menutup segala hal-hal yang bisa memberikan mudarat dan perselisihan. Diangkatlah seorang pimpinan safar.
yang dia memutuskan dan wajib ditaati oleh seluruh yang mengikuti safar tersebut, yang itu kembali kepada maslahat safarnya. Iya, kalau seandainya si supir, kepala supir kebetulan yang menjadi pimpinan safar adalah supirnya, dia mengatakan nyulung sana urut hanya kumai motole, harus ada satu di antara penumpang mengurut saya, badan saya. Wajib nggak dia taati? Wajib, karena larinya kepada maslahat safar, wajib dia taati. Tapi kalau seandainya si supir, si amir safar mengatakan, ya nyor don harus cuci baju saya, baju kotor saya semua dicuci, ada masalah safar nggak di situ? Kalau seandainya tidak ada masalah safar, nggak ada kewajiban untuk kita taati dia. Bisa difahami ya? Nah bayangkan kalau seandainya urusan negara, iya, di situ misalnya ada pabrik emas, ada pabrik semen, yang satu pimpinan enggak, ini uangnya kembali kepada saya, oh enggak, lari ke kekuasaan saya. Jadi sebab kekacauan tidak? Sebab kekacauan. Nah inilah yang ingin ditutup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu agar Muawiyah segera berbaiat kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Ali? Wajahaza jaysh li muqatalati Muawiyah ayyubayya. Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan. Ya, hanya dua pilihan bagi Muawiyah. Pilihan yang pertama, dia membaiat Ali, atau yang kalau tidak dia akan memerangi Ali, memalangi Muawiyah. Fakharaja Ali bi jayshin qawamu 100,000 ila Siffin fi Syam. Pada waktu itu Ali membawa pasukan 100.000 orang. Berapa orang? 100.000 orang. Dia pergi ke Syam, sebuah tempat yang bernama Siffin. Jadi Siffin itu nama tempat. Falamma sami'a Muawiyah bi khuruju Ali ila qitalihi sa'idal mimbar. Dan ketika Muawiyah mendengar Ali membawa 100.000 pasukan ingin memeranginya, dia naik ke atas mimbar, dia berkhutbah. Dia berkata, inna aliyan nahida ilaikum fi ahli al-Iraq fama ra'yu. Sesungguhnya Ali telah akan datang menyerang kita. Bagaimana pendapat kalian semuanya? Kemudian fadaraban nas bi adqanihim ala sudirihim. Manusia dia memukul-mukul dengan dagunya ke dada-dada mereka. Faqama Dzuqala al-Himyari, berdiri seorang laki-laki yang bernama al-Himyari. Dia mengatakan, alaika ra'yu wa alaina fi'al, wa alaina fi'al. Ya, engkau tinggal mengomando saja, kami tinggal mengikuti apa yang kau komandoi. Kata dia. Iya. Wan nasu suqutun, dan manusia pada waktu itu diam. Iya. Dan memang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di kubu Ali dan di kubu Muawiyah, di kedua kubu ini memang ada pemanas-pemanas yang terus memanasi Ali, yang terus memanasi Muawiyah supaya terjadi peperangan. Iya, dan ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Iya, banyaknya penyusup tanpa disadari. Iya. Nah, ketika dan kebetulan pada waktu itu banyak ulamanya, sehingga terkadang mereka sadar ini banyak penyusup. Ketika Abdullah bin Sabah, seorang laki-laki beragama Yahudi asalnya, kemudian dia pura-pura masuk Islam, dia menyusup di tengah Ali bin Abi Thalib. Iya, dengan dalih bahwasannya kami adalah orang yang sangat mencintai Ali. Iya, kami adalah orang yang memuliakan Ahlul Bait. Dan Ali bin Abi Thalib sadar ini penyusup. Walaupun mereka memuji Ali, sampai pujian Ali, mereka memuji Ali sampai tingkat ketuhanan, Ali lah Tuhannya kita. Tapi diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, karena Ali sadar ini penyusup. Iya. Nah kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa sa'ida Ali 'alal mimbar, dan Ali juga naik ke atas mimbar. Faqala ba'du an hamidallah wa athna alaih, inna Muawiyah qad nahada ilaikum fi ahli Syam fama ra'yu. Ya, Ali juga berkhutbah, sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah menantang kita. Bagaimana pendapat kalian? Fa adabba ahlul masjid
yaquluna ya Amirul Mu'minin ra'yu kada wa ra'yu kada. Falam yafham Aliyun kalamahum min kathrati man takallam wa kathratil laghat. Fanazzala wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau di pasukan Muawiyah tadi kan hanya satu orang yang berbicara, yang lainnya diam. Tapi di tempat orang-orang ini, ya, bukan pengikut Ali sebenarnya, ini pemanas-pemanas. Ya, setiap mereka berkomentar. Ada yang teriak satu, di sana satu teriak, di sana satu teriak, yang lainnya teriak. Sampai Ali tidak bisa menangkap apa yang mereka ucapkan karena banyaknya orang yang berkomentar pada waktu itu. Kemudian Ali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadaka ahli Syam wa hadha ahlul Iraq. Ahlu Syam memang tenang-tenang mereka. Tapi kalau ahlu Syam, ahlu Iraq memang musyaghib dari zaman dahulu. Apa itu musyaghib? Ya begini keadaannya. Enggak pernah tenang mereka. Ila marhimahullah. Mungkin saya pernah cerita di majelis ini atau di majelis yang lainnya, ketika Umar bin Khattab memiliki seorang khalifah, seorang gubernur yang bernama Sa'id bin Amr al-Jumahi. Pernah dengar ya? Gubernurnya Umar bin Khattab, Sa'id bin Amr al-Jumahi. Dia menjadi gubernur Irak pada waktu itu. Dia menulis surat kepada Umar bin Khattab. Mereka, bukan dia, mereka penduduk Irak mengirim surat kepada Umar bin Khattab mengadu perihal gubernurnya mereka. Tahu nggak antum apa yang diadu? Di antara yang diadu, Umar bin Khattab ini, gubernurnya kami Sa'id bin Amir al-Jumahi, setiap malam dia tutup pintu dari kami. Gak pernah dia mau mendengar aduan kami di malam hari. Ini yang diadu. Hal-hal yang tidak pantas untuk diadu kepada Umar. Yang kedua, gubernur kami wahai Umar, ketika kami mengajak bicara, kadang termenung dia, gak merespon apa yang kami bicara, termenung sendiri. Hal yang seperti ini diadu oleh mereka. Kemudian yang ketiga, gubernur kami ini terkadang dia suka terlambat mengurusi kami. Yang keempat, setiap bulan gubernur kami ini libur satu hari, nggak mengurusi rakyatnya. Ada nggak kira-kira orang-orang mengadu tentang gubernurnya hari ini tentang empat hal yang saya sebutkan tadi? Ada nggak? Hah? Nggak ada ya. Ini perkara yang sepele, tapi diadu oleh mereka. Demikianlah penduduk Syam, penduduk Irak, musyaghib dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ila marhimahullah. Iya, Umar bin Khattab sebagai khalifah, pimpinan tertinggi, ya, beliau mengayomi semua aduan-aduan dari rakyatnya. Dia dengar. Sampai Umar bin Khattab turun dari Madinah, dia pergi ke negeri Irak untuk mendengar langsung apa kejadian antara gubernurnya dengan rakyatnya. Setelah mereka dikumpulkan, antara rakyat dengan gubernurnya dikumpulkan, Umar berkata, "Wahai Sa'id, apa yang membuat engkau menutup pintu dari rakyatmu di malam hari? Apa alasanmu?" Demikianlah sebenarnya metode dan thariqah yang perlu untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Ketika terjadi perselisihan, coba kita dengar dari kedua belah pihak. Jangan kita hanya mendengar dari sebelah pihak kemudian kita memutuskan. Ini keliru. Yang namanya orang ketika berselisih, dia nggak mungkin mengatakan saya salah, yang betul sebelah sana. Nggak mungkin. Begitu juga yang sebelah sana, dia pasti akan mengatakan mereka salah, yang betul kami. Kan begitu. Iya, pasti setiap orang yang berselisih A dengan si B, kelompok A dengan kelompok B, pasti dia akan mengatakan kami yang betul, mereka yang salah. Makanya kita ketika terjadi perselisihan, jangan kita menjadi mudda'i dan kita pula sebagai hakim. Kita yang menjadi bagian korban misalnya, sekaligus kita sebagai hakim. Keliru, pasti kita akan
berlebih-lebihan dalam menghukuminya. Tetapi ketika terjadi persisian kelompok A dengan kelompok B, maka ada hakim di sini. Hakim inilah yang netral, yang menghukumi siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Said, "Ya Said, apa yang menghalangi engkau untuk menyambut mereka?" Ya, kata Said bin Amir al-Jumahi, perhatikan gubernurnya Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, berat bagi saya untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, apa menjadi sebab saya tidak menerima mereka di malam hari. Tapi saya sudah diadili ini, saya harus menyampaikan." Iya, kata Said bin Amir al-Jumahi, "Saya telah menghabiskan umur saya dengan mereka di siang hari. Sudah habis waktu saya mengurusi mereka dari pagi sampai malam hari, sampai menjelang maghrib. Habis waktu saya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu malam saya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak ingin ada siapapun yang mengganggu saya di malam hari. Saya ingin bermunajat kepada Allah. Sudah terlalu sibuk saya dari pagi sampai sore hari dengan urusan manusia. Saya ingin lepas dari urusan manusia supaya saya bisa mendekatkan diri saya kepada Allah." Karena Said begitu sadar hubungan dia dengan manusia tidak akan baik. Dia menjalankan kepemerintahannya tidak akan sukses kalau seandainya dia tidak mendekat kepada Zat yang memiliki hati seluruh manusia. Kalau seandainya dia tidak mendekat kepada Zat yang memiliki langit dan bumi. Inilah metode yang dilakukan oleh gubernur-gubernur. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia dekatkan dirinya kepada Allah di malam hari. Kalau kita kan justru biasanya menghabiskan waktu di mana? Di malam hari. Hai, tajib kopi orangnya, baik bengah, malam tajib kopi, watai lebih banyak. Kan gitu, bias kita ya. Ya, jadi kalau malam itu kan nggak terikat sama apa-apa, terikat semua dengan sholat subuh nanti. Ya, isya ke sholat subuh berapa jam? 7 jam. Waktunya panjang, kita bisa ngobrol. Nanti kalau zuhur belum duduk sudah adzan asar. Habis asar duduk belum? Apa sudah adzan maghrib? Apalagi habis maghrib, adzan isya lebih cepat. Ini kita semuanya. Saya nggak maksudkan fulan dan Allah. Tapi kalau orang zaman dahulu, malam itu merupakan malam yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan untuk bisa bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua, wahai Said, kenapa engkau setiap bulan sekali engkau tidak menjumpai rakyatmu? Kenapa engkau alpa? Kata Said, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya pakaian di badan saya kecuali cuma ini saja satu. Ini tok pakaian yang saya punya. Jadi 15 hari sekali saya cuci baju saya sampai baju saya kering, baru saya keluar lagi ke mereka. Saya nggak punya baju kecuali ini saja baju saya." Subhanallah. Ini gubernur loh ya. Kita jangankan gubernur, ya, cuman apa? Sapam lah misalnya ya. Sapam pekerjaan yang mulia. Saya nggak mengatakan mulia. Saya tidak katakan mulia. Saya ingin membandingkan antara gubernur dengan sapam. Ya, sapam di zaman kita sekarang baju kadang nggak kehitung. Kalau hilang baju 1-2 baju nggak kerasa hilang baju. Ini gubernur bajunya cuma satu yang dipakai di badannya. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya pembantu di rumah saya. Gak ada orang yang berkhidmat membantu saya di rumah saya. Sehingga sebelum saya bekerja, saya mengurusi dulu urusan rumah tangga saya. Saya cari kayu bakar, saya membereskan semua urusan rumah tangga saya, baru saya keluar. Kita kan biasanya gak sempat ya. Sempat gak beli gas di rumah? Sempat ya, baru jadi kepala unit di sebuah perusahaan, di sebuah pemerintahan, untuk beli gas di rumah gak sempat. Gak sempat, sibuk saya, gak ada waktu. Masya Allah. Ini kita. Ya, jangan untuk jemput anak saja gak ada waktu. Ada waktu gak jemput anak? Gak ada waktu. Pas waktu sore itu pas ngopi saya dengan teman-teman, gak ada waktu saya jemput anak saya. Jadi pakai supir. Iya. Nah seharusnya kan si bapak yang jemput anaknya.
Ketika dia pulang sekolah, dia bisa membangun komunikasi dengan anaknya. Bagaimana sekolah hari ini? Ya, buat PR nggak tadi pagi? Apa pelajaran yang diambil dari guru hari ini? Ada komunikasi. Nah, kalau seandainya supir yang jemput, besok yang ngantar supir, si bapak hari Minggu libur, ya itu pun kadang nggak ada waktu. Ya, ada kerja tambahan hari Minggu. Lah kalau gitu ngapain juga beranak? Ngapain beranak coba? Kalau seandainya kondisinya demikian. Jelas ya? Ini keliru. Jadi jangan cuma sekedar banyak-banyak anak-anak, tapi anaknya nggak pernah terurus. Iya. Nah kalau seandainya di rumah, si anak dikasih HP supaya bapaknya nggak terganggu ketika WhatsApp, supaya ibunya tidak terganggu ketika chattingan. Anak dikasih HP. Ya namanya anak-anak dikasih HP, lagi teriak gimana pun sengap, langsung sengap lagi. HP dikasih. Ini kalau kondisi kita seperti udahlah nggak usah beranak aja lah. Sekalian nggak usah kawin. Kalau seandainya anak ditelantarkan seperti ini. Iya. Nanti ketika anaknya sudah besar, masuk ke dalam pergaulan yang nggak baik, mulai bingung dia. Ya, ini sekolah nih nggak beres ngurusin anak saya. Ini pesantrennya nggak beres ngurusin anak saya. Bukan pesantrennya nggak ngurus pak, bapaknya yang nggak benar. Si anak diajarin di pesantren, ayo nanti setiap adzan sholat di masjid. Si bapak ketika adzan masih ngerokok. Ya habis apa yang diajarkan di anak di sekolah oleh guru-guru kepada anaknya. Ya enggak? Si anak dianjurkan untuk belajar menuntut ilmu, si bapaknya di depan televisi setiap hari. Lah gimana anaknya ingin menjadi curi toladan dari bapak-bapaknya? Yang disalahin sekolah. Sekolahnya nggak beres, sekolahnya nggak becus, pesantrennya nggak benar, pesantrennya nggak becus. Rugi saya bayar SPP banyak-banyak. Jelas ya? Ini kondisi dan keadaan. Kemudian selanjutnya, kata Sa'id bin Amr al-Jumahi, adapun ya saya terkadang suka termenung ketika ada orang yang mengajak berbicara dengan saya. Kata Sa'id bin Amr al-Jumahi, waktu itu saya menyaksikan bagaimana Khubayb disiksa, dibunuh, dizalimi. Dan Khubayb pada waktu itu berdoa, ya Allah, tidak adalah orang yang menzalimi saya kecuali Engkau musnahkan mereka ya Allah. Dibunuh pelan-pelan Khubayb radhiyallahu taala anhu. Dan waktu itu saya hadir di situ. Dan Sa'id bin Amir masih musyrik pada waktu itu. Tapi beliau takut khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah karena beliau tidak membantu Khubayb dalam keadaan dizalimi. Beginilah gubernur-gubernurnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin seperti pemimpin-pemimpinnya atau gubernur-gubernurnya Umar bin Khattab. Jadi terkadang seseorang jangan cepat sekali menggunakan kalimat nyo Umar zaman nyo. Jangankan Umar, gubernurnya Umar saja kita masih jauh. Gubernurnya Umar masih jauh, kita belum cerita Umar ini. Ya, gubernur ini Umarnya di zaman ini. Baca dulu sejarah gimana Umar itu supaya kamu bisa malu menisbatkan sesuatu kepada siapa? Kepada Umar. Bisa difahami ya? Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Masya Allah. Taib, sepertinya sudah mau dekat adzan ya. Taib, mungkin saya akhiri pengajian di malam hari ini. Taib, dan beberapa hal yang lainnya insya Allah akan saya sambung pada pertemuan yang akan datang. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Gak ada masalah kan? Bisa kedengaran kan? Ya, jadi kita mengenang bagaimana para ulama terdahulu belajar tanpa lampu. Nah, beginilah kondisi keadaannya kurang lebih. Jadi nggak menghalangi mereka tidak belajar, tetap belajar. Iya. Baik. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan?
Atau kalau tidak ada, saya lanjut sedikit ya. Tapi disebutkan di sini, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wasala Ali radhiyallahu ta'ala anhu lis-Siffin sana 37 min al-hijrah wa dzalika fi Safar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada Siffin, sampai ke Siffin pada tahun 37 Hijriah di bulan Safar pada waktu itu. Wa kadzalika qitalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi Siffin wal Jamal ala ra'i ra'ahu wa ijtihadun tabadnahu. Dan peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apakah pada perang Siffin ataukah pada perang Jamal, ini adalah ijtihad yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW isyarat untuk Ali memerangi Aisyah atau Ali memerangi siapa? Muawiyah. Iya, tetapi ini semata-mata ra'yu, pemikiran yang datang dari Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud, kemudian saya akhiri pengajian, saya baca sedikit apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dari Qais bin Abbad. Qala qultu li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akhbirna an masirika hadza ahadu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'yun ra'aitahu. Qala ma ahida ilayya Rasulullah syai'an walakinnahu ra'yun ra'aituhu. Iya, ditanya oleh Qais bin Abbad kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, khabarkan kepada kami, apa yang kau lakukan memerangi Aisyah dan juga memerangi Muawiyah, apakah ini sesuatu yang pernah terucap dari mulut Nabi SAW di masa hidupnya, ataukah ini cuman sekedar royu dan ijtihad dari engkau saja? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak pernah Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada saya untuk memerangi mereka, tetapi ini merupakan pendapat dan ijtihad saya sendiri. Nah, apakah ijtihadnya Ali yang benar ataukah ijtihadnya Muawiyah yang benar? Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Apakah perselisihan di antara Ali dengan Muawiyah merebut kekuasaan kekhalifahan, atau ada hal yang lain yang terjadi di antara mereka? Ini juga insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin karena sudah adzan, saya akhiri pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.